Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayyan Fadil. Saya merupakan mahasiswa jurnalistik 2A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan suatu hadis yang berhubungan dengan sihir. Dan menjelaskannya ini bukan hanya menjelaskan ya, tetapi juga memaparkan menggunakan 3 unsur. Nah, tapi sebelum memaparkan hal tersebut, saya ingin memberitahu beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, buku ini merupakan buku sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan hadis tersebut. Nah, kemudian ada 3 unsur yang saya gunakan untuk menjelaskan hadis tersebut, yaitu sanad, matan, dan rawi. Belum tentu kalian semua mengetahui apa itu sanad, matan, dan rawi, bukan? Maka dari itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa 3 unsur ini. Nah, sanad, matan, dan rawi bisa saya jelaskan dari segi bahasa dan istilah. Maka lanjut saja. Saya ingin menjelaskan sanad terlebih dahulu. Secara bahasa, sanad dalam pengertian bahasa sanada yasnudu yang memiliki arti mutaman, yaitu sandaran atau bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Sehingga hadis-hadis yang memiliki sanad berarti memiliki orang-orang yang dipercaya dalam menyampaikan hadis Rasul. Kemudian secara istilah, arti sanad adalah silsilah orang atau urutan yang menghubungkan kepada matan hadis. Maksudnya di sini ialah urutan orang-orang yang dapat menghubungkan hadis dan isi matan terbentuk. Orang-orang inilah yang disebut dengan sanad. Sanad itu berbeda ya dengan rawi, karena rawi merupakan orang terakhir yang menyampaikan hadis. Singkatnya, sanad ini merupakan orang pertama yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari perkataan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi langsung mendengar, mata melihat. Kemudian saya ingin menjelaskan apa itu matan. Secara bahasa, matan hadis dalam arti bahasa memiliki arti masaluba wa irtafa amin al-aradi, tanah yang meninggi. Maksudnya adalah sebuah pesan yang ditinggikan. Kemudian secara istilah, menurut istilah, matan adalah materi atau lafaz yang ada di dalam hadis. Ada juga yang mengartikan matan sebagai ujung atau tujuan dari sanad. Sehingga seperti yang dikatakan Al-Fiwi, matan artinya lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya terkandung makna-makna tertentu. Ada pengertian lain. Menurut istilah, perkataan yang disebut pada akhir sanad yang mewakili pesan yang disampaikan oleh Rasul melalui hadis tersebut. Singkatnya, matan ini merupakan isi dari hadis tersebut, apa yang diucapkan Rasulullah. Kemudian saya ingin menjelaskan rawi. Rawi secara bahasa ialah pengertian rawi hadis dalam pengertian bahasa yaitu arawi, yang artinya orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis itu kepada manusia. Bisa juga pengertian rawi hadis dalam bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi hadis, orang yang memindahkan hadis. Kemudian secara istilah, lebih lanjut, antara rawi hadis dengan sanad memiliki kemiripan posisi. Sanad hadis adalah orang yang membawa hadis bisa sampai pada penyampaian terakhir, namun harus tersusun dari beberapa orang penyampai. Harus ada orang yang pertama kali mendengar atau melihat langsung kepada Rasul, sedangkan perawi hadis adalah orang yang terakhir dalam membawa hadis. Singkatnya, rawi ini merupakan orang terakhir yang mendengarkan hadis ini, dan mereka bukan hanya menjadi pendengar terakhir, tetapi menjadi orang yang meriwayatkan juga, menjadi orang yang membukukan juga.
Jadi orang memberitakan lebih luas lagi. Jadi seperti itu 3 unsur yang bisa saya jelaskan. Kemudian berikut merupakan hadis yang ingin saya paparkan. Rasulullah SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Hilas dari Abu Hurairah dan Al Hasan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nah, sanad dari hadis tersebut ialah Yahya bin Sa'id dari Auf, kemudian Hilas dari Abu Hurairah dan Al Hasan. Kemudian matan dari hadis tersebut ialah barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maksud dari hadis ini ialah barang siapa bagi mereka yang datang ke dukun atau ke peramal, maksudnya itu orang yang paham ilmu sihir, mereka yang bisa sihir, kemudian mereka menanyakan sesuatu seperti bagaimana masa depan mereka, bagaimana ini, bagaimana itu, kemudian mereka mempercayai apa yang dukun tersebut katakan, maka orang tersebut dianggap kafir. Nah, seperti itu. Kemudian rawinya merupakan Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 9171, Kitab Baqi Musnadil Muksirin, bab Baqi Musnadis Sakib. Berikut merupakan rawinya lengkap beserta bukunya. Sekian, terima kasih.